Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Rayudi. Terima kasih teman-teman sudah mampir ke channel ini ya. Kita doakan dulu teman-teman yang menonton supaya diberikan kesehatan sesehat-sehatnya, diberikan rezeki yang melimpah dan dilancarkan segala rutinitas aktivitasnya teman-teman ya. Amin amin amin. Di video kali ini saya mau mereview aja sih sebenarnya teman-teman ya. Saya mau mereview karena mobil ini sudah selesai saya kerjakan ya. Jadi ini mobil L300 solar ya, atau diesel tahun 2012 pick up. Nah ini permasalahannya ini ada di dinamo ampere yang bermasalah ya. Jadi akinya tidak ngecas ya teman-teman ya. Sampai yang punya mobil sudah pusing ini. Udah pusing, kok aki baru diganti baru, udah nggak bisa starter lagi, kenapa ini bang? Nah teman-teman lihat ya, di sini saya nyalakan lampu panel ya. Itu gambar oli sama gambar aki sudah menyalakan. Nah itu tandanya pada saat kunci kontak kita on di IGD ya, IGD. Nah ini harus menyala ya teman-teman. Tapi ketika dimana saat mesinnya hidup, lampu itu harus mati ya dong, mestinya begitu yang benar ya. Itu menandakan bahwa dinamo ampere sudah mengisi ke aki, atau dinamo cas ya, sudah menyuplai strom ke aki, sehingga aki tidak tekor dan aki tetap dalam keadaan full ya stromnya. Nah tapi yang terjadi begini ya teman-teman, gambar aki ini sudah normal ya, sudah berfungsi dengan baik ya teman-teman. Tapi yang terjadi itu aki ini tekor terus ya. Jadi maksudnya gini, lampu indikator sudah mati pada saat mesin dinyalakan, harusnya sudah benar ya. Tapi aki ini tekor terus, tekor aja. Sampai yang punya mobil ini sampai pernah sempat ganti aki baru juga ya. Ini mungkin sudah yang kedua kali ya dia ganti aki baru. Tapi sama aja. Tapi saya juga bingung pada saat dia ganti aki di tukang cas aki itu kan, kok nggak diperiksa ya pengisiannya. Itu saya agak bingung juga teman-teman. Nah jadi saya akan coba jelaskan kepada teman-teman ya, permasalahannya ada di mana. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Dan nanti di belakang video saya juga akan bikin diagramnya ya, wiring diagram atau skemanya bagaimana jalur kabel dari dinamo ampere ke aki ya teman-teman. Jadi teman-teman pastikan untuk mengikuti video ini sampai selesai ya. Dengan harapan saya semoga bisa menambah lagi wawasan teman-teman ya. Nah jadi teman-teman, pada kasus ini ya saya coba cari tahu ya. Di beberapa kabel saya sudah periksa, dan di sikring ya saya sudah cek juga. Pokoknya untuk jalur kabelnya saya sudah periksa, tidak ada masalah untuk jalur-jalur kabelnya. Baik di kepala akinya juga sudah oke ya, tidak ada soal lah pokoknya di situ, semuanya normal ya teman-teman. Nah kemudian saya penasaran ya, coba saya lihat di bagian dinamo ampere ya teman-teman. Nah ternyata benar permasalahannya itu. Nah karena ini sudah saya perbaiki kan ya, jadi karena saya review ya teman-teman, jadi kabel ini tuh putus tadi, nggak nyambung ya teman-teman. Nah ini kabel yang langsung dari aki ya, kabel strom langsung maksudnya, ini putus, jadi nggak nempel gitu di dinamo ampernya. Entah kenapa kok bisa putus ya, apa sempat dibongkar sebelumnya atau gimana. Nah pemilik mobil juga ini sama sekali buta mobil, nggak paham ya. Jadi di sini permasalahannya teman-teman. Ini yang menyebabkan sampai si aki itu stromnya habis terus ya. Sekalipun indikatornya menyala ya, kalau kabel ini putus tetap aja aki akan tekor, karena kabel itu kan untuk menyuplai arus listrik ya dari dinamo ampere ke aki. Ketika itu terputus maka terjadilah gangguan. Nah sekarang teman-teman supaya lebih jelas, saya akan bikin diagramnya kepada teman-teman ya. Jadi simak aja sampai terakhir video ini, supaya teman-teman kalau memang masih nggak paham sama sekali mengenai kelistrikan atau sistem pengisian dinamo ampere L300, teman-teman mungkin bisa mendapat lagi ya pengalaman baru lewat video ini atau pengetahuan baru. Nah sekarang teman-teman coba lihat wiring diagramnya. Nah sekarang biar lebih jelas ya teman-teman, di sini saya buatkan diagramnya ya, supaya teman-teman lebih tambah paham lagi ya bagaimana urutan kabelnya, bagaimana
kabel yang dari dinamo ampere itu ya, yang putus tadi itu seperti ini kira-kira diagramnya teman-teman ya. Jadi saya bikin di sini sederhana aja ya, saya gambar pakai tangan biasa ya teman-teman. Nah jadi kalau teman-teman lihat di sini ya, saya jelaskan pelan-pelan aja ya. Nah ini kan dari aki ya teman-teman. Nah ini kan dari aki itu ada setrum positif langsung ya. Nah positif langsung itu dari aki ya masuk ke kunci kontak. Ini kunci kontak ya. Nah, masuk ke B. Nah setelah itu dari B ini kita memposisikan kunci kontak pada posisi IGD ya. Nah berarti lewatin ACC baru IGD ya. Nah dari sini dia keluar lagi setrum masuk ke sikring ya kan, box sikringnya kan ada tuh. Nah dari box sikring sini ketemu sikring 15 ampere. Kemudian dari sebelah sini setelah lewatin sikring, nah ini masuk kabelnya ke belakang soketnya ya di dinamo ampere. Ini alternatornya, gambarnya ini dinamo ampere. Nah terus ini arus positif ya. Satu lagi ini ya, kalau kabel di sini misalnya cuma 2 ya, dia berarti satu lagi ini masuk ke lampu indikator yang ada di panel, di dashboard ya. Lampu indikator ini di panel kita ya, dashboard speedometernya. Nah terus yang putus tadi itu ini ya teman-teman. Nah ini tuh dari aki langsung, nih dari aki langsung, nih aki, pokoknya yang merah ini plus ya. Terus ke sini ya, setelah ke sini baru ke sini langsung masuk ke belakang. Nah ini yang dicipit pakai baut ya, yang putus tadi itu. Nah kan tadi putusnya di sini dia kan, maksudnya ini tidak nyambung. Nah jadi otomatis pada saat mesin kita hidupkan ya, karena setrum di sini masih mengalir ya, ini kan menggunakan arus negatif ya teman-teman. Jadi saat dimana kunci kontak on, maka di sini arus negatif masih menyambung ya, maka lampu panel itu hidup, indikator hidup ya. Nah pada saat mesin hidup di sini terjadi pemutusan arus, sehingga arus yang min yang masuk ke indikator ini terputus, maka lampu ini langsung mati ya teman-teman. Lampu ini tidak menyala lagi saat dimana mesin telah dihidupkan. Jadi kasus yang terjadi di video ini ya teman-teman, pada mobil L300 ini itu adalah terjadi pemutusan arus langsung dari sini ya. Nah jadi lampu indikator tetap normal ya, tidak ada masalah, tapi suplai listrik dari sini ya, dari sini ke aki ini nggak nyampe, maksudnya nggak nyambung ya teman-teman. Karena pada saat mesin hidup ya kan, alternator ini akan bekerja menyuplai listrik yang ada dari dinamo ampere ini atau alternator ini atau dinamo cas ya, akan disuplai ke aki sehingga aki tidak tekor. Nah jadi kalau misalnya teman-teman mengalami hal yang sama seperti ini ya, berarti kita seumpamanya ya, kita mengalami permasalahan dinamo ampernya tidak mengisi gitu ya. Nah teman-teman bisa lakukan caranya dengan kita melihat dulu ya di belakang soket sini ya, kita coba lihat di sini ada setrum langsung apa enggak ya, maksudnya ada setrum ya, satu setrum langsung, satu lagi setrum kunci kontak ya, yang merah ini kita cek dulu pakai tes pen DC ya kan. Kalau di sini memang ada masalah atau memang tidak, strumnya nggak masuk, teman-teman cek sikring ya kan, pasti sikringnya mungkin ada yang putus atau mungkin bisa juga kotor. Karena dia kan kalau L300 itu kan pakai sikringnya kan sikring botol itu ya, sikring kaca maksudnya teman-teman ya. Jadi itu kita gunakan tes pen DC untuk mencari tahu di mana kerusakannya. Jadi dalam kasus ini itu aja yang terjadi ya teman-teman. Jadi hanya pemutusan arus di sini saja sehingga membuat aki tidak ngecas ya. Jadi beberapa kali pun diganti aki ya teman-teman, percuma aja. Nah tetap aja tidak ngecas ya teman-teman, karena terjadi pemutusan arus di sini. Nah ketika teman-teman ingin mengerjakannya lagi ya, ingin menyambung lagi di sini, sebaiknya pakaiin terminal ya. Terminal kalau memang baut 10 baut 10, kalau baut 12 baut 12. Jadi terminal itu tempat untuk kita menjepit kabel ya, kabel ini supaya terjepit dengan kuat. Jadi jangan langsung kabelnya di sini ya kan, karena perhatikan di dekat sini sudah ada kabel rem tangan dan juga udah sasis ya. Jadi kalau ini terputus bisa bahaya pada saat kita mengendarai mobil, karena ini strum langsung ya teman-teman, ini nggak ada fuse ya, ini langsung ya teman-teman. Nah demikian teman-teman di video kali ini
Ini aja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman sekalian ya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian ya. Jangan lupa teman-teman untuk mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan juga hidupkan notifikasinya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai kita ketemu di video berikutnya. Salam sukses dari Rayudi Channel. Thank you.